yang meninggal ya, dengan orang yang masih hidup secara fisik seringkali tidak terlalu berbeda ya, tapi ternyata yang satu punya kesadaran, yang satu tidak, kan gitu. Orang yang tidur dengan orang yang bangun itu pun berbeda, padahal fisiknya masih sama, ya kan? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah soal kesadaran. Nah, berarti kesadaran ini tidak bisa hanya disandarkan pada jasad. Dia harus disandarkan pada sesuatu yang lain, tapi berhubungan, berkaitan dengan jasad. Itulah roh. Kita secara rasional tahu pasti bahwa kebangkitan itu mungkin. Tahu pasti bahwa kebangkitan dan pembalasan itu layak. Ya, tapi detailnya bagaimana kita tidak bisa mengetahui secara pasti kecuali menyaksikan langsung, dan itu tidak mungkin karena kita masih hidup di dunia. Atau melalui jalur informasi dari Yang Maha Tahu, yang memberitahukan nanti akan terjadi begini-begini, sehingga dengan 3 ini menjadi tuntas. Masih terkait kepada pembahasan keimanan kepada yang gaib. Ada satu poin juga yang saya kira menarik untuk kita kupas ataupun kita ulas, kaitannya dengan keimanan kepada hari kebangkitan ataupun hari akhirat. Ya. Artinya gaib di masa depan. Ya, di masa depan. Pertanyaan yang menurut saya mungkin cukup dalam ya. Setelah mati ini kita kemana, Ustaz? Ya. Mungkin ada orang yang menanyakan seperti itu, dan saya kira setiap orang akan bertanya, kita ini setelah mati mau kemana? Manusia ini kan terdiri dari jasad dan roh ya. Ya. Jasad dan roh yang dengan mati itu ini dipisahkan. Jasadnya akan dikuburkan, ataupun dibakar, ataupun dibuang, atau apa saja yang akan terjadi pada jasad itu seperti nasib yang akan dialami oleh tiap orang ya. Dan sikap yang dilakukan oleh keluarga maupun mereka yang dia tinggalkan. Lalu tidak lama pada umumnya jasad ini akan hancur, akan rusak ya, dagingnya rusak, tulangnya juga lama-lama remuk dan seterusnya. Tapi rohnya kita ketahui dari informasi dalam kitab suci, rohnya akan mengalami berbagai macam peristiwa lain yang kemudian disebut sebagai alam kubur atau alam barzakh. Barzakh itu artinya penyekat atau perantara antara dua alam. Jadi artinya sudah di alam yang berbeda. Di kehidupan dunia ini, kemudian nanti ada kehidupan yang abadi. Nah, di tengah-tengahnya itu ada kehidupan ketika seseorang meninggal dunia sampai nanti dia dibangkitkan kembali. Ini informasi yang tentu tidak kita ketahui karena sudah menyaksikannya, melainkan kita ketahui dari informasi dalam kitab suci. Karena belum terjadi. Yeah. Dan kitab suci itu adalah informasi dari Tuhan Sang Pencipta yang sudah kita imani, yang tentu Maha Tahu mengenai apa saja yang akan terjadi pada para ciptaannya. Gitu. Dan memang dialah yang menyelenggarakan dan mengatur itu semua. Kalau dalam begitu banyaknya keyakinan ataupun agama ya, ada yang kadang-kadang setelah meninggal dunia itu dibakar, ada yang dikuburin, ada juga yang mungkin dimasukkan dalam peti tidak dikubur. Nah, menyikapi yang seperti itu bagaimana, Ustaz? Ya, itu kan tata cara memperlakukan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kembalinya ya kepada aturan agama yang memang berisi ajaran-ajaran mengenai bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bersikap baik terhadap diri kita maupun untuk orang lain, termasuk orang yang meninggal dunia. Ya, diatur dalam Islam misalnya bahwa orang meninggal dunia itu perlu untuk dihormati dengan cara dikuburkan di dalam tanah, ya, karena dia dulu juga diciptakan dari tanah. Dan ini sudah tradisi ini dilakukan semenjak masa-masa awal, semenjak anaknya Adam alaihissalam ketika terjadi pembunuhan, terjadi peristiwa kematian. Nah, kemudian dia bingung bagaimana memperlakukan saudaranya itu. Lalu dia melihat burung saja ternyata bisa memperlakukan penguburan terhadap sesama burung, maka dia pun mengikuti itu. Dan akhirnya di masa-masa berikutnya, khususnya di ajaran Nabi Muhammad, itu menjadi satu amalan yang
perlu dilakukan untuk seseorang yang meninggal dunia, khususnya orang Muslim. Ya, bahkan bukan hanya dikubur, dia disucikan, dimandikan, lalu kemudian didoakan dalam sholat, ya, baru kemudian dikuburkan. Biasanya kalau yang mungkin meyakini ya bahwa setelah meninggal dunia itu adalah dibakar misalnya tradisinya. Sepertinya wallahu alam ya. Kayaknya sih ada keyakinan bahwa ketika dia meninggal dunia kemudian dibakar, mungkin dia akan setelah itu mungkin disebarkan kemana sehingga dia tidak Jadi ini mendapatkan kan berkaitan siksa atau dengan bagaimana? keyakinan mengenai apa yang terjadi setelah seseorang mati. Iya betul. Kita tahu itu perkara yang gaib, bahkan murni gaib yang tidak terdeteksi oleh kita. Ya. Oleh karena itu patokan kita di dalam hal semacam itu, seperti kita bahas dalam sesi tentang keimanan terhadap hal gaib, Iya. adalah kita memasrahkan kepada wahyu, kepada informasi yang berasal dari Yang Maha Tahu, kepada informasi yang berasal secara valid dari Sang Pencipta yang memang tentu Maha mengetahui setiap detail dari peristiwa yang dialami oleh ciptaannya. Nah, kemudian nanti ini secara bagaimana kita mendetailkan peristiwa gaib yang kita tidak saksikan, gitu, yaitu sejauh adanya detail itu di dalam informasi dari wahyu. Nah, tapi bukan berarti ini tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Kebangkitan setelah kematian, kemudian adanya hari pembalasan, itu secara rasional bisa diproyeksikan, ya, logikanya, gitu, dan bisa dipahami dengan mudah. Oh, bisa dirasionalkan. Bisa dirasionalkan. Padahal dia kan perkara yang gaib. Dia perkara yang gaib mengenai rincian kejadiannya. Ya. Ya. Tetapi kita bisa tahu setidaknya pada 2 atau 3 poin. Poin pertama adalah apakah itu mungkin? Nah, apakah itu mungkin ataukah tidak mungkin? Ya, adanya orang meninggal kemudian dibangkitkan. Yang kedua, apakah itu layak atau tidak layak? Kita bisa mengukur secara rasional seperti itu. Apakah itu layak atau tidak layak? Nah, kemudian poin Layak itu maksudnya gimana? layak artinya pantas kalau itu terjadi dan diselenggarakan. Kan kita mengetahui sesuatu itu pertama kita tahu dia bisa terjadi, mungkin terjadi, tidak mustahil. Ya. Setelah kita tahu perkara itu mungkin, ya, lalu kan berarti masih sama-sama mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Lalu kita tinjau, kita analisis mana yang lebih layak. Layak untuk terjadi ataukah tidak layak untuk terjadi. Kita mulai dari yang pertama, bahwa sesuatu itu mungkin, ya. Membangkitkan orang yang sudah meninggal dalam hal ini berarti kalau dalam pemahaman kita manusia terdiri dari jasad dan roh, ya. Terdiri dari raga dan jiwa. Pembangkitan itu adalah pengembalian jiwa ke dalam raga, kemudian raganya dihidupkan kembali, raganya ditumbuhkan kembali. Jiwa ini maksudnya roh. Jiwa ini roh, ya, roh yang ketika seseorang meninggal itu terpisahkan dari jasadnya, ya kan? Nah, baik. Di sini ada satu pertanyaan yang dulu sempat membingungkan beberapa pemikir. Ya. Tapi sebetulnya jawabannya sangat mudah kalau kita kembali ke wahyu. Ada pertanyaan begini: bagaimana bisa kita katakan manusia itu dibangkitkan kembali atau dibangkitkan sementara seluruh jasanya sudah hilang? Ya, betul. Ya kan? Apalagi kalau kita bicara peristiwa misalnya ada seorang manusia dimakan oleh seekor binatang atau dibakar. Ya, itu dibakar. Kemudian disebar di lautan. Nah, sebar di lautan. Kalau dibakar mungkin bekas-bekasnya masih ada. Ya. Tapi ini misalnya dimakan oleh seekor hewan, Ya. sudah menjadi darah daging hewan itu. Lalu hewan ini kan dimakan hewan yang lain. Sudah berubah lagi dua makhluk tadi menjadi darah dan daging makhluk ketiga. Lalu kemudian makhluk ketiga ini mati, binasa, dibakar katakanlah atau dibinasakan. Lalu bagaimana kita bisa katakan itu dibangkitkan? Yang paling mungkin menurut kritik ini adalah bukan dibangkitkan, tapi menciptakan sesuatu yang baru. Oh, bukan yang pertama? Bukan yang pertama karena sudah habis. Jadi kalau misalnya handphone ini
hancur, kemudian saya buat handphone yang persis dengan handphone ini, maka itu bukan membangkitkan handphone ini kan. Dia menciptakan handphone baru. Baru, ya betul. Ya, ini membingungkan banyak orang, membingungkan beberapa pemikir. Artinya ketika kasusnya dia ditelan binatang tadi. Ya, atau kasus-kasus serupa yang intinya dia sudah habis. Sudah habis. Jasanya sudah habis. Kalau katanya jasanya dibangkitkan, kok bisa? Dia bukan dibangkitkan, berarti buat baru, buat replikanya. Iya. Nah, Masuk akal. Kalau membuat replikanya, berarti kan identitasnya beda. Hanya saja mungkin dia diberi identitas yang sama. Maka jawabannya ada dua. Pertama, seandainya pun begitu, walaupun jasadnya baru, kan nyawanya atau rohnya ini roh yang lama. Artinya roh itu tidak hancur. Tidak hancur. Ya. Ataupun roh ini kan dicabut dari jasad, kemudian dikembalikan walaupun jasad yang berbeda. Betul-betul berbeda, tapi bolehlah disebut kebangkitan. Ini satu versi yang sebenarnya versi lemah. Versi yang lemah. Tapi ini sudah cukup untuk menjawab hal tadi. Ya. Nah, kalau kita ada, ini bedanya orang berpikir dengan opininya sendiri dengan orang berpikir berdasarkan juga informasi dari wahyu. Kalau kita lihat di wahyu di Quran, ya secara detail mungkin tidak dijelaskan, tapi Quran menegaskan Allah itu betul-betul menumbuhkan kembali, membangkitkan kembali, ya. Atau mengutus kembali, memanggil lagi orang yang sudah meninggal. Sebelum lebih lanjut, Ustaz. Ya. Ini objeknya adalah orang yang memang sudah beriman kepada kebangkitan atau yang nggak beriman sama sekali kepada kebangkitan? Ya, artinya kita membahas tadi ada satu pertanyaan di dalam kata kebangkitan itu sendiri. Iya. Maksudnya ini kita penjelasannya untuk siapa? Untuk siapa saja Untuk yang siapa membahas saja? kebangkitan. Entah dia percaya tidak percaya, kebangkitan itu berarti apa, kan gitu. Oh, iya. Kebangkitan berarti membangkitkan sesuatu yang masih ada. Kalau sesuatu yang sudah tidak ada namanya bukan membangkitkan, tapi menciptakan tiruannya. Iya. Kan begitu. Nah, dan ini sering digunakan juga untuk menggugat makna dari kebangkitan itu sendiri. Nah, persoalannya kalau misalnya dia objek yang diajak berbicara atau yang dijelaskan kepadanya persoalan ini, kalau dia memang tidak beriman kepada kebangkitan, kemudian kita menjelaskan melalui tentang roh misalnya, gimana dia mau beriman kepada roh, sementara kebangkitan aja dia tidak bukan, tidak kita percaya. sedang bicara soal kebangkitan jasad, bukan rohnya. Ya. Kita bicara soal kebangkitan jasad. Jawaban yang pertama dan jawaban yang lemah adalah kebangkitan jasad itu maksudnya rohnya diberi jasad baru. Rohnya diberi jasad baru. Ya, ini masih belum kuat. Ya. Tapi sudah cukup menjelaskan bahwa prosesnya itu ada, tapi bukan betul-betul pembangkitan. Tapi penggantian dengan jasad yang baru, kan Jasad gitu. yang baru. Ya, nanti ada problem tadi soal identitas, soal segala macam. Ini terjawab oleh identitas masih sama karena rohnya masih sama. Walaupun jasadnya betul-betul jasad yang baru, tidak ada hubungannya dengan yang lama. Tapi jawaban yang lebih kuat itu kalau kita perhatikan di Quran itu kan tegas-tegas kebangkitan, menunjukkan bahwa memang dari jasad itulah dibangkitkan, jasad yang mati tadi itu. Ya. Lalu yang kedua kita lihat dalam hadis, ternyata dijelaskan bahwa orang yang sudah meninggal itu akan hancur semua anggota badannya, ya, atau bisa hancur semua anggota badannya, walaupun tidak harus begitu. Ya. Kita tahu ada beberapa orang yang jasadnya masih diawetkan, ya, oleh Allah seperti para nabi menurut informasi, ya. Intinya orang bisa hancur semua jasadnya illa ajabat dhanab, kecuali satu partikel di dalam jasad manusia itu yang disebut sebagai ajabud dhanab. Apa itu, Sir? Ini tidak dijelaskan secara spesifik, ya. Maka orang mengartikan, ada yang mengatakan satu partikel di dalam tulang ekor, ya. Ada yang mengatakan satu partikel yang sulit diidentifikasi, yang mana yang jelas ada di dalam fisik manusia itu Tidak hancur sama sekali. partikel yang tidak akan hancur sama sekali. Oh. Dari partikel inilah diinformasikan oleh hadis, Allah akan menumbuhkan jasad barunya. Jadi jasad barunya itu masih berkaitan erat dengan jasad lamanya, yaitu tersisanya satu partikel ini. Tapi jasad yang baru ini akan lahir berbeda dengan jasad yang lama atau gimana? Berasal dari sisa jasad yang lama. Ah. Nah, ini tidak bisa kita katakan jasad yang betul-betul baru karena dia tumbuh dari jasad yang lama. Kalau kita potong satu pohon, ya, kemudian kita biarkan akarnya, lalu
dan sedikit batangnya, lalu ini menumbuhkan batang baru, menumbuhkan ranting baru, ya ini masih pohon yang kemarin, ya kan? Identitasnya masih sama. Hanya saja dia berkembang anggota badannya, sama seperti manusia misalnya, terluka, lalu kemudian luka ini sembuh, terbentukkan sel-sel baru, dan kita tubuh kita setiap hari ada tambahan sel baru dari makan yang diterima, ada sel mati. Jadi ada anggota badan kita yang hilang, ada anggota badan kita yang bertambah, tapi kita kata identitasnya masih sama. Ini masih individu yang sama. Kenapa? Karena tidak hilang secara total. Seandainya semua sel di tubuh kita hilang, lalu ada sel-sel baru yang menggantikannya, tapi tidak berasal dari dan tidak ditumbuhkan dari sel lama itu, maka ini identitasnya berbeda. Nah, tapi kalau seperti tadi, ada ajabud dzanab itu yang kemudian dari situ tumbuh, ya, dari situlah Allah menumbuhkan, menciptakan, membangkitkan makhluk baru, maka ini relevan dan sangat logis kalau disebut itu adalah kebangkitan atau penumbuhan kembali. Nah, baru tinggal urusan rohnya didatangkan ke sana. Ini pembicara soal jasadnya, ya, yang bisa dipahami oleh orang yang percaya maupun tidak percaya dengan kebangkitan. Soal jasadnya. Ya. Kalau yang soal rohnya tadi, kadang-kadang orang mungkin juga tidak beriman kepada roh misalnya. Ya, tidak jadi persoalan karena roh ini kan perkara yang gaib. Ya, untuk mengimaninya dia harus percaya dulu dengan sumber yang memberitahukan adanya roh. Kan begitu. Ya. Sumber yang memberitahukan adanya roh, ini dia percayai, yaitu adanya Tuhan, adanya Nabi, ada kitab suci, maka dia otomatis akan percaya dengan semua isinya, termasuk isi yang memberitahukan tentang roh manusia, kan gitu, yang menceritakan bagaimana roh manusia diambil oleh malaikat, kemudian dibawa kemana, roh yang yang mukmin itu akan kemana, roh yang kafir itu akan kemana, dan seterusnya. Tapi ini juga mudah dipahami, ya, secara akal sehat, ya, bahwa perbedaan antara orang misalnya yang meninggal, ya, dengan orang yang masih hidup secara fisik seringkali tidak terlalu berbeda, ya, tapi ternyata yang satu punya kesadaran, yang satu tidak, kan gitu. Orang yang tidur dengan orang yang bangun itu pun berbeda, padahal fisiknya masih sama, ya kan? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah soal kesadaran. Nah, berarti kesadaran ini tidak bisa hanya disandarkan pada jasad. Dia harus disandarkan pada sesuatu yang lain, tapi berhubungan, berkaitan dengan jasad, itulah roh. Ya, walaupun secara detailnya akal pikiran belaka tidak bisa menjelaskan, tapi dia bisa memahami bahwa ada sesuatu lain di selain jasad itu yang menentukan kesadaran seseorang. Baik, Ustaz. Jadi kalau misalnya kita mau simpulkan atau mungkin lebih dalam lagi terkait argumentasi rasional mengenai kemungkinan ataupun adanya daripada kebangkitan itu. Jadi tadi kita sudah paham soal kebangkitan. Kemudian kebangkitan mungkin atau tidak. Nah, sudah ada argumentasi rasional yang digunakan oleh Al-Qur'an itu antara lain adalah sesuatu yang lebih berat saja, lebih kompleks saja bisa terjadi, apalagi yang lebih sederhana. Menciptakan dari awal itu kan lebih kompleks dibandingkan sekedar mengulang. Betul. Yang kedua adalah sesuatu yang mirip dengan itu, ya, baik mendekati maupun setara, ya, yang bisa digunakan untuk mengingatkan seseorang bahwa kebangkitan itu mungkin. Seperti tadi, tanah yang mati kemudian ternyata bisa tumbuh tumbuhan baru. Ya, kemudian diterangkan di Al-Quran soal dari pohon yang semula basah ataupun hijau seperti itu ternyata bisa dimunculkan api dengan cara digesek-gesek terus. Ini menunjukkan bahwa bisa secara natural Sang Pencipta itu menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian diterangkan juga perkembangan misalnya manusia yang semula dari perpaduan sperma dan sel telur, ya, berubah kemudian selama sekian proses menjadi janin. Janin kemudian berkembang menjadi bayi. Bayi nanti tumbuh dewasa. Setelah dewasa itu pun bisa semakin mantap fisiknya, bisa kemudian menjadi berkurang, dan seterusnya kemudian bisa menjadi mati. Nah, proses ini juga bisa menunjukkan bahwa proses pembangkitan kembali apa yang sudah mati itu sangat sederhana, ataupun sama minimal. Lalu yang ketiga, ini pengalaman khusus diberikan, ya, pengalaman empiris kepada beberapa orang seperti Nabi Ibrahim ditunjukkan langsung bagaimana Allah membangkitkan
burung yang sudah mati. Ya. Kepada orang lain yang konon adalah Nabi Uzair, ditunjukkan langsung bagaimana Allah membangkitkan kendaraannya yang sudah mati dan kemudian tulangnya sudah tercerai-berai, dikumpulkan kembali lagi. Sebagaimana burung tersebut dibangkitkan di hadapan Nabi Ibrahim, Maka nantinya manusia juga akan seperti itu. dibangkitkan Ini seperti itu. soal mungkinnya kebangkitan. Iya. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah bahwa kebangkitan itu layak, Layak. khususnya untuk manusia. Kenapa layak? Karena di dalam kehidupan manusia ini kan banyak sekali keadilan yang belum ditegakkan. Banyak sekali utang yang belum ditunaikan. Banyak sekali kewajiban atau tuntutan ya yang diabaikan dan belum ada pertanggungjawabannya. Maka kehidupan dunia tidak layak untuk hanya berakhir begini saja. Begitu pula orang yang melakukan kebaikan. Ya, karena itu berarti tidak adil. Ya. Kalau orang melakukan kebaikan masih tidak masalah karena dia ketika di dunia sudah juga mendapatkan imbalan dari kebaikannya itu. Ya. Tetapi orang yang melakukan kejahatan atau orang yang mengalami kezaliman, nah ini kan belum ada penuntasannya. Ya, belum Oleh karena itu tuntas. sangat layak untuk kemudian ada kehidupan lain Setelahnya setelah kematian untuk menyelesaikan urusan untuk itu. menuntaskan itu semua. Jadi kita tanpa tahu dari kitab suci, tanpa tahu dari hadis, adanya surga, adanya neraka segala macam, akal pikiran kita yang memahami bahwa dunia ini ada penciptanya dan penciptanya itu pasti maha adil, punya tujuan kan gitu. Untuk mengadakan kita di dunia ini tentu tidak membiarkan begitu saja keadaan dunia berakhir seperti itu. Iya, betul juga Pasti ya. ada proses lain. Secara rasional juga orang akan berpikir, wah, orang yang bertahun-tahun misalnya disiksa, dizolimi begitu saja kemudian meninggal dunia, loh kok hanya meninggalnya seperti itu, nggak ada. Hanya begitu saja, seolah-olah dibiarkan. Ya. Makanya aliran deisme itu kan salah satu problemnya itu, mengakui Tuhan mencipta, tapi setelah mencipta dibiarkan, tidak diurusi, tidak ada juga pertanggungjawaban. Makanya pantas tidak ada juga penugasan. makanya dikatakan layak. Iya. Ya layak. Ya. Walaupun kita secara akal saja tidak bisa menentukan nanti rinciannya seperti apa, pertanggungjawaban dan penuntasan itu tadi seperti apa. Nah di rincian itulah kita memerlukan informasi-informasi yang detail dari wahyu dan dari hadis-hadis Nabi. Ada lagi yang ketiga, tadi kan mungkin layak, yang ketiga nggak ada lagi. Bukan. Jadi yang pertama tadi adalah argumentasi untuk mungkinnya kebangkitan. Mungkinnya Itu ada kebangkitan. 3 tadi. Ya. Nah, kemudian kita bicara soal poin kedua adalah apa argumentasi bahwa itu bukan hanya mungkin, tapi juga layak. Gitu. Tapi juga layak. Nah, kepastiannya itu kita dapatkan informasinya dari informasi yang valid di Al-Quran dan di hadis. Kalau kita sudah tahu sesuatu itu mungkin, kita sudah tahu sesuatu itu layak, apalagi yang menghalangi kita untuk tahu sesuatu itu pasti akan terjadi. Jadi seharusnya nggak perlu meragukan lagi. Nggak perlu meragukan lagi, sama sekali tidak perlu. Kita hanya perlu kepastian dan detail dari peristiwanya. Ya, sumbernya dari tadi Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran yang dan merupakan Sunnah. informasi Karena valid. itulah informasi tentang perkara yang gaib, yang kita tidak akan saksikan. Kita secara rasional tahu pasti bahwa kebangkitan itu mungkin, tahu pasti bahwa kebangkitan dan pembalasan itu layak. Ya, tapi detailnya bagaimana kita tidak bisa mengetahui secara pasti kecuali menyaksikan langsung, dan itu tidak mungkin karena kita masih hidup di dunia, atau melalui jalur informasi dari yang maha tahu, yang memberitahukan nanti akan terjadi begini-begini, sehingga dengan 3 ini menjadi tuntas. Oh ya, ada juga informasi yang biasa berseliweran di tengah masyarakat, entah dia khurafat atau bagaimana. Ada istilah orang yang meninggal kemudian hidup kembali, atau bangkit dari ke orang baru. Yang selama ini saya dengar seperti itu. Ada yang katanya mungkin istilahnya mati suri kah, atau intinya ya, bahkan ada video katanya sih sudah dikuburkan tiba-tiba dia ternyata bangkit lagi. Itu dalam perspektif ya, secara rasionalnya itu kan 2 saja kemungkinannya. Ya. Bisa jadi dia memang belum mati. Memang belum mati. Belum mati, cuma seperti kondisi koma. Ya. Lalu kemudian ternyata hidup lagi. Bukan hidup lagi, memang masih hidup. Memang masih hidup, cuman koma. Cuma dalam kondisi koma, belum titik. Iya.
Sehingga kalau setelah itu kemudian bergerak, kemudian terlihat beraktivitas, ya wajar saja. Kemungkinan kedua, kalau kita berandai-andai secara rasional saja, dia memang sudah mati, tapi dia kemudian dihidupkan kembali. Itu juga tidak jadi persoalan. Memang ada beberapa orang yang sudah mati dihidupkan kembali. Oh, bisa terjadi seperti itu? Ya, tapi biasanya kan kemudian dihidupkan kembali untuk keperluan tertentu saja. Seperti halnya orang yang mati di Bani Israel, ya, dihidupkan kembali setelah dipukul dengan anggota bagian dari hewan yang sapi yang ini diperintahkan untuk disembelih, itu kan dia hidup kembali. Hidup kembali kemudian mengabarkan informasi mengenai satu tindakan pidana, lalu dia mati lagi. Kalau dari dalam lingkungan Islam sendiri, tradisi Islam itu pernah terjadi nggak? Ya, itu kan disebutkan di Al-Quran. Ya, itu kan Bani Israel. Ya apa yang terjadi di Bani Israel, apa halangannya kemudian terjadi dengan manusia yang lain? Ya, maksudnya apakah ada contoh? Secara rasional dia tidak mustahil, karena dia memang pernah terjadi hal semacam itu. Sama tadi, sesuatu bisa kita katakan mungkin terjadi kalau antara lain adalah kita katakan ada kasus yang serupa yang terjadi. Berarti yang ini juga mungkin terjadi. Nah, ini kan secara rasional begitu. Nah, untuk spesifiknya kita perlu teliti kasusnya. Apakah ini memang kasus yang serupa dengan Bani Israel itu? Nah, itu kasus yang mungkin tidak pernah kita saksikan, ya, dan kita tidak bisa memverifikasinya. Yang kemungkinan yang pertama ini yang paling dominan, yaitu dia memang sebenarnya belum mati, tapi dikira sudah mati. Dan itu sering juga terjadi. Misalnya anak kecil yang sudah masuk ke air, ya, kemudian mengapung, ya, ini masih banyak kasus dia sebenarnya belum mati, sehingga kadang dibawa kemana-mana, ya, dibawa lari dengan kepala menghadap ke bawah, terus diberikan treatment khusus, lama-lama ternyata sadar lagi. Artinya tadi itu belum mati sebetulnya. Belum mati? Ya, belum mati. Normalnya kan seperti itu. Kadang-kadang persoalannya itu adalah mungkin dari cara menyikapinya, ya. Sebagian masyarakat kita ketika ada orang yang seperti itu, yang diklaim sudah mati kemudian bangkit lagi, klaimnya mungkin orang yang istimewa, ataupun wali, ataupun ya macam-macam lah, ya. Sehingga banyak orang yang datang untuk berobat dan seterusnya. Kalau keyakinan seperti itu nggak ada kaitannya. Ya, di agama itu kan jelas standar keistimewaan dalam arti kemuliaan itu adalah ketakwaan. Ketakwaan itu artinya keimanan dan amal soleh, kan, ya, begitu. Ya, kalau dia mengalami peristiwa itu tapi tidak beriman, tidak beramal soleh, ya tidak naik derajatnya. Iya. Gitu. Jadi ya, itu kalau standarnya. Dan yang kedua, dalam pandangan agama, ya setiap orang itu justru mati setiap hari. Orang tidur itu kan mati, karena dia bangkit kembali. Bukan sesuatu yang aneh sebetulnya. Iya. Kita sebelum tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Lalu ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana. Iya. Segala puji bagi Tuhan yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi agama menyebut tidur itu sebagai proses mati, lalu bangun itu proses hidup kembali. Sama sekali tidak ada masalah. Ya, ini hanya pembahasan soal mungkin nggak seseorang itu mati dalam arti nyawanya dicabut dari badan lebih dari satu kali di dunia ini atau tidak mungkin. Nah, baik mungkin maupun tidak kan sama sekali tidak ada akidah yang terganggu di situ. Ya. Kalau seandainya prinsipil. Kalau seandainya ada orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Tuhan, tapi dia punya problem, dia tidak mengimani yang namanya kebangkitan ini. Ya. Nah, ini dihukumi seperti apa? Tidak mengimani artinya tidak percaya Tuhan bisa membangkitkan manusia, ataukah tidak percaya Tuhan akan melakukan proses itu. Intinya dia tidak percaya bahwa akan ada kebangkitan. Nah, ini problem besarnya adalah kalau dia tidak percaya Tuhan mampu melakukan pembangkitan itu, berarti dia sebenarnya tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Artinya ada kekurangan dari sisi keimanannya. Iya, betul. Dan dari sisi rasionya, bagaimana dia percaya Tuhan Maha Kuasa, tapi tidak percaya Tuhan berkuasa untuk membangkitkan manusia, padahal dia percaya Tuhan menciptakan manusia. Iya. Iya kan? Sesuatu yang lebih kompleks dia percaya, tapi yang lebih simpel tidak dia percayakan. Kontradiksi. Yang kedua, kalau dia percaya bahwa Tuhan mampu membangkitkan, tapi dia tidak percaya Tuhan akan melakukan proses pembangkitan itu, kan di sini problemnya berarti dia tidak percaya dengan informasi-informasi dari Tuhan yang menegaskan itu.
Dan bagaimana bisa dikatakan dia beriman kepada Tuhan yang tentunya maha jujur ya dan maha benar perkataannya, lalu ketika ada perkataan penjelasan dari Tuhan, dia tidak percaya isinya. Ini kan juga kontradiksi dalam keimanan dan dalam struktur berpikir. Iya, secara rasional ya seharusnya kalau dia sudah beriman kepada Allah, kemahakuasaan Allah, harusnya lebih mudah lagi untuk betul. mengimani bahwa Allah mampu untuk Dan justru di kebangkitan setelah kematian itulah proses nanti seorang manusia akan menemui Tuhannya. Sesuatu yang mestinya dia tunggu-tunggu, sesuatu yang mestinya dia persiapkan, ya. Sesuatu yang mestinya dia khawatirkan tidak terlaksana dengan baik untuk dia, dan begitu. Jadi dia bukan hanya problem kepercayaan dan keimanan atau rasio, tapi ini juga problem orang ini secara kejiwaan tidak mementingkan sesuatu yang pasti akan datang dan harus dia persiapkan. Jadi kacau hidupnya, kacau pikirannya, kacau kehendaknya. Ada problem psikologis Ada juga problem ya. psikologis, kejiwaan dan juga kognitif, akal pikiran yang sehat. Masya Allah. Tapi Ustaz, Masya Allah, sudah sangat luar biasa sekali. Jazakumullah khairan atas kehadiran. Jazakumullah, alhamdulillah.